Tukar Kean dengan pemain muda Arsenal. Juventus dilaporkan ingin menukar Moise Kean dengan gelandang muda Arsenal Charlie Patino. Menurut Tuttosport melalui Il Bianconero, raksasa Italia berharap untuk menambah prospek menarik lainnya ke lini tengah mereka dalam bentuk pemain berusia 20 tahun. Pemain asal Inggris ini merupakan produk pemain muda The Gunners namun saat ini menghabiskan musimnya dengan status pinjaman di Swansea. Sumber tersebut menggambarkannya sebagai gelandang serba bisa yang bisa mengartikan berbagai peran. Dia bisa bermain sebagai regista di depan pertahanan atau dalam peran yang lebih maju. Berdasarkan laporan tersebut, valuasi Patino saat ini adalah sekitar 20 juta euro. Namun Juventus ingin menutup operasinya pada bulan Januari untuk menangkal persaingan. Karena Bianconeri kesulitan mengumpulkan dana untuk transfer ini, mereka malah bersedia menawarkan Moise Kean sebagai rekanan. Surat kabar yang berbasis di Turin itu yakin Juventus kini mampu berpisah dengan striker Italia itu berkat kemunculan Kenan Yildiz. Dengan kata lain, Max Allegri kini punya jumlah pemain yang cukup di sektor penyerangan. Seperti yang sering terjadi dalam kesepakatan pertukaran, kesepakatan ini seringkali merupakan operasi rumit yang memerlukan persetujuan dari banyak pihak. Jadi meskipun ini mungkin merupakan ide asli bagi Juventus, namun pelaksanaannya tetap merupakan tugas yang berat. Selain itu, kami belum melihat Patino bermain secara reguler di level teratas untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar akan menjadi tambahan yang signifikan bagi skuad. Frosinone enggan kembalikan Soule. Direktur olahraga Frosinone, Guido Angelosi, telah memberikan gambaran mengenai hubungan mereka dengan Juventus, mengungkapkan harapannya bahwa Mathias Soule dan pemain muda Bianconeri lainnya yang dipinjamkan ke klub akan bertahan hingga akhir musim. Juventus mempercayakan pengembangan talenta muda mereka kepada Frosinone dengan mengirimkan 3 pemainnya dengan status pinjaman ke klub pada awal musim ini. Ketiga pemain tersebut telah memainkan peran penting bagi klub yang baru dipromosikan tersebut, dan mendapatkan pujian dari Juventus atas penampilan mereka. Soule, khususnya, menjalani musim yang mengesankan, menarik perhatian Juventus, yang mungkin mempertimbangkan untuk membawanya kembali ke Stadion Allianz pada jendela transfer mendatang. Dengan kebutuhan akan gelandang baru, Soule berpotensi menjadi pemain kreatif yang berharga untuk paruh kedua musim ini. Namun, Angelosi yakin Juventus cukup mempercayai Frosinone sehingga Soule dan pemain pinjaman lainnya bisa bertahan di klub hingga akhir musim. Katanya, seperti dikutip Tutto Mercato Web, "Saya mengenal Soule dari tim kedua Juve, saya menonton Juventus A Juventus B dan saya langsung berpikir bahwa Di Francesco akan menyukainya, pemain berkaki kiri yang bermain di tengah lapangan dan memiliki karakteristik tertentu. Ketika saya bertanya kepada Juventus, mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak bisa memberikannya kepada kami, karena ada permintaan dan mereka sedang bernegosiasi untuk menjualnya, tapi kemudian bertemu dengan Giuntoli di tribun dia berkata kepada saya, mengapa Anda tidak mengambil Barrenechea juga? Jadi kami membuat satu paket, juga dengan Caio Jorge. Saya baik-baik saja karena saya takut Soule tidak akan datang sendiri, jadi saya meyakinkan Barrenechea terlebih dahulu, mengetahui bahwa mereka adalah teman baik. Selain itu Di Francesco juga menginginkan tipe gelandang seperti itu. Soule lo banyak diinginkan, orang Spanyol, Belanda dan dia masih sangat diikuti, tapi Juve telah mengatakan kepada kita setidaknya sampai hari ini bahwa mereka sangat senang dengan jalan yang diambilnya, Barrenechea dan Caio Jorge, jadi saya yakin mereka akan melakukannya, tunggu sampai bulan Juni, lalu kita lihat di bulan Juni. Kami menikmati menyaksikan Soule dan pemain pinjaman kami lainnya di Frosinone melakukan pekerjaan dengan baik sejauh ini. Kita harus membiarkan mereka menyelesaikan musim ini agar mereka tidak kehilangan momentum dalam perkembangannya. Juve rela keluarkan 500 miliar untuk Berardi. Juventus dipastikan tidak akan bisa mendapatkan servis Domenico Berardi saat jendela bursa transfer Liga Italia, Serie A, musim dingin 2024 mendatang dibuka. Sassuolo selaku klub pemilik sang pemain menyatakan tidak akan mau bernegosiasi untuk menjual aset terbaik mereka saat kompetisi masih berlangsung. Berardi memang sudah santer dikaitkan dengan Juventus dalam beberapa tahun terakhir dan intensitas isunya semakin mengencang jelang Inter transfer window yang resmi dibuka pada Januari tahun depan. Nyonya tua menginginkan tambahan firepower di lini depan demi menjaga kans mereka menjadi juara Liga Italia musim ini dan sang penyerang 29 tahun dianggap sebagai sosok yang pas untuk dibeli.
Meski berada di peringkat kedua dengan gap 4 poin saja di bawah Inter Milan sebagai pemuncak klasemen sementara, Juventus kalah jauh soal menjebol gawang lawan. Sang rival sudah mampu mengemas 39 gol dari 16 pekan sementara mereka baru punya 24 gol saja. Bahkan jika dibandingkan dengan tim-tim dari posisi 8 besar, produktivitas Juventus tetap buruk. Hanya Bologna, 20, yang mencetak gol lebih sedikit sejauh ini ketimbang klub asuhan Massimiliano Allegri tersebut. Domenico Berardi saat ini berdiri di tangga kedua daftar top skor Liga Italia 2023/2024 dengan 9 gol plus 3 assist. Cuma tertinggal dari Lautaro Martinez, 15 saja. Wajar jika kemudian Juventus memandangnya sebagai solusi instan demi perbaikan kualitas sektor penyerang. Sayangnya Sassuolo sudah mengambil sikap tegas. Mereka membuka pintu bagi Berardi untuk pergi namun tidak di bursa transfer musim dingin nanti. Diusir Udinese, Samardzic pilih Juve daripada Inter. Bintang Udinese, Lazar Samardzic, diisukan cekcok dengan pelatihnya jelang pembukaan bursa transfer musim dingin 2024 Liga Italia, Serie A. Kabar ini jelas bak angin segar bagi Juventus dan Inter Milan yang tengah dikaitkan tertarik pada gelandang serang berpaspor Serbia tersebut. Dilansir dari Calcio Mercato, saat ini relasi antara Samardzic dengan Gabriele Cioffi yang merupakan bosnya di Udinese sudah dalam kondisi berantakan. Tidak diketahui pasti apa penyebabnya untuk sementara waktu namun yang jelas tanda-tandanya sudah terlihat. Cioffi tidak menjadikan Samardzic starter dalam laga Udinese terbaru di Liga Italia melawan Sassuolo pada Minggu, tanggal 17 Desember tahun 2023 lalu. Sang pemain hanya duduk di bangku cadangan selama 90 menit penuh. Padahal Samardzic sebelumnya adalah langganan masuk starting si sang Allenatore dan bahkan jadi salah satu penampil paling produktif tim dengan 2 gol dan 2 assist. Masih menurut Calcio Mercato, Cioffi bahkan secara terang-terangan menyatakan jika dirinya tidak peduli apakah Samardzic akan bertahan di Udinese atau tidak saat bursa transfer musim dingin tiba nanti. Praktis kini masa depan pemain muda 21 tahun itu di Friuli jadi bahan spekulasi karena di saat bersamaan klub-klub besar macam Inter Milan dan Juventus memantau situasinya. I Nerazzurri hampir mendapatkan servis Lazar Samardzic pada bursa transfer musim panas 2023 lalu namun di tengah negosiasi kata sepakat batal dicapai. Ini membuat I Bianconeri punya kans untuk menggoda jebolan Akademi Hertha Berlin itu untuk membelot dan memilih menuju Turin ketimbang Milan. Menurut agen dari Lazar Samardzic, Karten Ricard, kliennya sempat kecewa usai gagal memperkuat Inter Milan. Saat ini fokusnya hanya pada Udinese namun tetap membuka peluang menjajal peruntungan pindah ke klub yang lebih besar, termasuk Juventus. Beli murah Lewis Ferguson. Juventus telah menyatakan minatnya pada Lewis Ferguson selama beberapa bulan terakhir, mengakui penampilan kuat gelandang Skotlandia itu di Serie A. Dengan hilangnya Paul Pogba dan Nicolo Fagioli di sisa musim ini, Ferguson telah muncul sebagai target potensial bagi Juventus di musim ini, jendela transfer mendatang. Meski Ferguson telah menunjukkan minat bermain untuk dalam meyakinkan Bologna untuk berpisah dengan Ferguson di pertengahan musim. Bologna dilaporkan bertekad untuk mempertahankannya hingga akhir musim ini, yang menyiratkan bahwa Juventus mungkin perlu menunggu hingga musim panas untuk mengejar sang gelandang. Ferguson berada dalam kondisi yang sangat baik selama beberapa bulan terakhir dan terlihat cukup bagus untuk bermain untuk tim kami. Pemain asal Skotlandia ini juga menginginkan peluang, namun kami harus mengajukan tawaran yang terlalu besar untuk ditolak jika kami menginginkannya bulan depan. Rabiot pilih hengkang dari Juventus. Newcastle United telah mempertahankan minat lamanya pada Adrien Rabiot karena pemain Prancis itu terus tampil untuk Juventus tanpa terikat kontrak jangka panjang. Rabiot memperpanjang kontraknya selama 1 musim di musim panas, memungkinkan dia untuk melakukan negosiasi dengan klub lain mulai bulan depan. Meski Juventus sangat ingin dia menandatangani kontrak baru dengan jangka waktu yang lebih panjang, Rabiot tidak terburu-buru untuk memperpanjang masa tinggalnya di klub. Sang gelandang meluangkan waktu untuk memastikan dia membuat keputusan yang tepat di akhir kontraknya saat ini. Merasa bahwa Rabiot mungkin terbuka untuk meninggalkan Juventus pada akhir musim, Newcastle menghidupkan kembali minatnya terhadap mantan pemain PSG itu, lapor Tutto Mercato Web. Tim Liga Premier yang ambisius itu tertarik padanya di musim panas, tetapi Rabiot memilih untuk bertahan di Juventus. Sekarang,
mereka mempunyai kesempatan untuk mengejarnya melalui perjanjian prakontrak mulai bulan depan dan seterusnya. Kami perlu mempertahankan Rabiot bersama kami setelah musim ini, namun situasi kontraknya membuat kami mungkin tidak berdaya untuk menghentikannya pergi. Namun, kami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan sang gelandang senang bertahan meski kami tidak berdaya mempertahankannya jika ia memutuskan hengkang. Istirahatkan Locatelli, Chiesa dan Vlahovic dari tim inti. Juventus saat ini bergulat dengan masalah kebugaran para pemain kuncinya saat mereka mempersiapkan pertandingan mendatang melawan AS Roma akhir pekan ini. Tim yang dilatih oleh Max Allegri ini telah tampil baik di Liga, dan pertandingan mendatang melawan Roma diharapkan menjadi salah satu pertemuan tersulit mereka musim ini. Mengingat performa tangguh Inter Milan, Juventus menyadari pentingnya mempertahankan kemenangan beruntun agar tetap kompetitif di Liga. Sementara itu, Roma, di bawah manajemen Jose Mourinho, bertekad mengamankan posisi 4 besar, dan pertandingan mendatang menjadi kesempatan untuk menunjukkan ambisi serius mereka. Beberapa pemain Juventus saat ini sedang dirawat karena berbagai cedera, dan pihak klub sangat ingin mereka kembali bermain. Menurut Calcio Mercato, Manuel Locatelli dan Federico Chiesa mengikuti sebagian latihan penuh pada sesi terakhir. Namun, Dusan Vlahovic berlatih terpisah dari grup. Status kebugaran para pemain kunci ini, termasuk Locatelli, Chiesa, dan Vlahovic, akan dipantau secara ketat oleh para pendukung Juventus, dengan harapan ketersediaan mereka dalam pertandingan krusial melawan Roma. Roma akan menjadi lawan yang tangguh dan kami membutuhkan pemain terbaik kami di lapangan sejak awal. Namun, kami tidak boleh mempertaruhkan kebugaran siapapun dan menurunkan mereka jika mereka belum siap bermain. Berturut-turut turunkan Yildiz sebagai starter. Secara mengejutkan, Max Allegri memberikan debut penuh kepada Kenan Yildiz di laga terakhir Juventus melawan Frosinone. Yildiz, seorang penyerang, mendapatkan promosi ke tim utama pada musim ini setelah tampil mengesankan di tim junior Juventus. Di antara sekelompok pemain muda berbakat di skuad, Yildiz menonjol sejak diangkat ke tim utama. Juventus sekarang ingin memanfaatkan lebih banyak potensinya, dan diskusi sedang berlangsung tentang kemungkinan dia menjadi starter di pertandingan mendatang melawan AS Roma. Pada pertandingan sebelumnya, Dusan Vlahovic ditempatkan di bangku cadangan untuk memberi jalan bagi Yildiz di starting lineup melawan tim yang baru dipromosikan, dan pemain Serbia itu tampil bagus saat masuk sebagai pemain pengganti. Sementara Vlahovic sangat ingin menjadi starter di pertandingan berikutnya, Tutto Juve melaporkan bahwa jika Federico Chiesa dianggap tidak cukup fit untuk menjadi starter, Yildiz kemungkinan akan kembali masuk starting C, melanjutkan dari posisi yang ia tinggalkan saat melawan Frosinone. Setiap pemain yang membuktikan kemampuannya layak untuk terus bermain dan Yildiz melakukannya dengan baik dalam pertandingan kami melawan Frosinone. Pemain internasional Turki ini benar-benar berbakat dan sekarang harus mulai mendapatkan lebih banyak waktu bermain di klub. Jika dia terus mencetak gol, akan sulit untuk mengeluarkannya dari tim kecuali kami menjualnya dengan harga yang bagus. Tetap datangkan De Paul, sekalipun dengan harga fantastis. Juventus tetap berkeinginan untuk merekrut Rodrigo De Paul, namun mereka belum membuat kemajuan signifikan dalam mendapatkan kesepakatan untuk gelandang asal Argentina tersebut. De Paul telah masuk radar Juventus selama beberapa musim dan secara konsisten menampilkan penampilan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir. Bianconeri telah menyatakan minatnya untuk mendapatkannya selama berada di Udinese, tetapi dia memilih untuk bergabung dengan Atletico Madrid karena Juventus tidak memperkuat minat mereka. Indikasi terbaru menunjukkan bahwa De Paul terbuka untuk meninggalkan Madrid, mendorong Juventus memperbarui minat mereka untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun, potensi kendala muncul karena Juventus saat ini hanya mampu mengejar kesepakatan pinjaman, sebuah proposisi yang tidak ingin diterima oleh Atletico Madrid. Menurut laporan Calcio Mercato, Atletico Madrid sedang mencari transfer permanen untuk De Paul dan tidak bersedia menyetujui kesepakatan pinjaman, setidaknya di jendela transfer mendatang. De Paul akan menjadi gelandang bagus yang bisa ditambahkan ke skuad kami, tapi, seperti kebanyakan pemain bagus lainnya, harga dia tidak akan murah. Jika kami serius ingin mendatangkan pemain kelas dunia bulan depan, kami harus rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar, jika tidak, kami akan puas dengan pemain yang tidak penting bagi timnya saat ini.